Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pada kali ini saya ada di makam Keramat Perahu. Makam ini pun sudah berdiri 100 tahun lebih, dan juru kuncinya pun sama, yaitu Bapak Mas'ud. Di dalam keramat ini ada satu makam di sebelah saya, makam Mbah Klima, atau disebut juga Habib Husin, yang tentunya makam ini adalah makam ulama dan makam pejuang, dan seperti sama di sana penyebar agama Islam di daerah Bekasi. Habib Husin ini berasal dari Banten, sama seperti yang tempo hari ada di keramat Buyung sana. Jadi banyak pula di sini yang berziarah. Tentunya kalau yang di sini beda dengan yang tempo hari di sana, walaupun satu lokasi, tapi beda istilahnya, beda fungsinya. Di sini kebanyakan yang datang orang-orang yang penuh masalah di sini. Contohnya seperti pernah saudara saya mempunyai berbagai masalah yang begitu berat, sampai sering dicari-cari orang, istilah sekarang ya cuma dengan orang banyak kemungkinan banyak masalah, artinya banyak hutang, sampai akan diancam mau dibunuh, dan dia datang kepada juru kunci Engkong Mas'ud tadi, sama ini. Dan begitu juga banyak cerita yang datang ke sini, orang-orang yang banyak atau penuh masalah. Contohnya orang ribut, dikejar-kejar, orang pun banyak hutang, orang dikejar-kejar yang lainnya, bahkan sampai DPO pun sering ke sini. Tentunya di sini ya bermalam di sini. Ada yang 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu. Teman saya sendiri yang saya tahu, karena memang saya kan termasuk orang sini, ya saya sendiri tahu cerita ini. Tapi lebih tahu lagi sang juru kunci tadi, Engkong Mas'ud. Teman saya punya masalah di daerah, sampai terjadi ya berat lah, dicari-carilah dia oleh petugas. Tapi sekarangnya orangnya udah almarhum. Cari-cari dia di sini, bermalam di sini, maka redamlah itu pencarian itu. Siapapun yang punya masalah berat tentang ancaman atau apapun namanya, kalau dia bermalam di sini, insya Allah aman. Karena daerah ini, kampung ini, Kaliabang Ilir ini, istilahnya kampung yang sejuk, kampung yang aman. Di sini makanya disebut Keramat Perahu, karena itu tadi, sering ada perahu lewat sebelah sana. Dan begitu juga, belum lama ini ada tamu datang ke sini dari daerah dan mandi di sungai yang dekat sini, sebelah sana itu. Airnya kotor, bau dan sebagainya. Orang itu tengah malam mandi di sini, yang konon katanya
Memang dia di sono petunjuk juga dari gurunya, suruh mandi air di sini agar permasalahannya ini bisa diatasi. Dan dia bilang sungai ini katanya jernihnya, masya Allah, bening, putih, jernih. Padahal aslinya itu hitam sekali, hitam pekat. Bahkan kita pegang begini, kita cium, tangan kita bau. Tuh. Itulah banyak keanehan yang terjadi di keramat ini. Keramat yang sudah lama. Begitu juga memang yang dimakamkan di sini makam ulama. Tentunya orang-orang yang ahli ibadah. Begitu juga orang yang di sini atau yang di sana itu yang ziarah. Tentunya dinasihati untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Harus. Di samping kita, ya, kita sebagai manusia biasa, apapun bisa dikasih kelebihan dari tempat, waktu, hari, dan lain sebagainya. Bila Allah mau, apapun kan bisa terjadi. Kun fayakun. Apa yang dia mau. Ini lagi memang makam para ulama. Orang ahli ibadah, ahli zikir. Datangnya pun dari keturunan para ulama sana di Banten. Meninggalnya dia pun, wah, sudah bisa tidak dikatakan. Sungguh sangat mengagumkan. Banyak orang yang datang ke sini baik siang ataupun malam. Terutama saya bilang itu tadi, malam Jumat atau malam Senin, silakan. Barangkali Anda mau mencoba, sekedar share aja ini. Bila Anda mau, silakan. Dan jangan lupa ke sang juru kunci Kong Masud. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, barangkali bisa nanti ada kelanjutan di tempat-tempat lain. Akan saya tunjukkan di daerah Bekasi ini banyak makam-makam, banyak tempat-tempat yang keramat yang perlu kita tahu, apalagi kita kunjungi sebagai agar kita tahu sepak terjang orang-orang yang ahli ibadah. Nanti akan kita contoh kebaikannya dan pekerjaan-pekerjaan beliau. Oke, sampai di sini dulu. Barangkali nanti ditunggu untuk tempat-tempat yang berikutnya yang lebih angker. Oke, dan jangan lupa pencet subscribe-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.